Salam bola. Hai Tribuners, semeton Tribun Bali, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Bola Tribun Bali edisi khusus Euro 2020. Masih bersama saya Komang Agus Ruspawan, manajer liputan Tribun Bali. Semeton Tribun Bali dan pencinta sepak bola dimanapun Anda berada. Tadi malam kembali kita disuguhkan laga menarik, dan hasilnya dua tim unggulan, dua tim besar di Euro 2020 ini, yakni Portugal dan Belanda, harus pulang lebih awal setelah menelan kekalahan dalam laga babak 16 besar tadi malam. Belanda yang menjadi salah satu unggulan dan meraih poin sempurna di babak penyisian grup harus mengakui keunggulan tim kuda hitam Republik Ceko dengan skor 2-0. Belanda sebenarnya mampu menguasai pertandingan, mampu mendominasi pertandingan dengan melancarkan sejumlah serangan, tetapi tidak berhasil mencetak satu gol pun, bahkan miskin shot on goal. Dan kartu merah bek tengah Matthijs de Ligt akhirnya menjadi petaka bagi timnas Belanda. De Ligt mendapatkan kartu merah di menit ke-55 setelah dengan sengaja melakukan handsball dan diusir oleh wasit. Setelah bermain dengan 10 pemain, Belanda kocar-kacir mendapat tekanan dari Republik Ceko hingga akhirnya 2 gol tercipta lewat Thomas Holst pada menit ke-68 dan Patrick Schick pada menit ke-80. Bagi Schick, ini menjadi gol keempatnya di Piala Eropa 2020 ini, sekaligus mendekati perolehan gol Cristiano Ronaldo dalam top skor Piala Eropa 2020. Ronaldo sendiri mencetak 5 gol. Dengan hasil ini, Ceko akan bertemu Denmark di babak perempat final. Sementara itu, dalam laga big match Belgia melawan Portugal, Belgia unggul 1-0 atas Portugal lewat gol Thorgan Hazard di menit ke-42. Idealnya, laga ini berakhir dengan hasil imbang. Seperti yang saya prediksi di Bincang Bola sebelumnya, laga ini harusnya berakhir dengan imbang. Tetapi keberuntungan tidak memihak timnas Portugal dalam laga ini. Betapa tidak, Portugal mampu lebih menguasai permainan dan mereka menciptakan sejumlah peluang emas. Salah satunya tendangan Guerreiro yang hanya membentur tiang, kemudian sundulan keras dari jarak dekat bek Ruben Dias mampu digagalkan oleh Courtois, dan juga peluang dari sundulan Joao Felix juga digagalkan oleh kiper Courtois. Dengan hasil ini, Cristiano Ronaldo yang merupakan juara bertahan, pemegang Piala Eropa 2016 harus pulang lebih awal. Artinya Euro 2020 kehilangan salah satu mega bintangnya, yakni Cristiano Ronaldo. Dan torehan gol Ronaldo tetap bertahan di angka 5. Dengan hasil ini, Belgia lolos ke perempat final, akan bertemu dengan tim kuat Italia. Kembali Belgia akan diuji oleh tim unggulan atau tim kuat. Setelah melawan Portugal, mereka akan bertemu Italia yang juga tampil sempurna di Euro 2020 ini. Kabar buruknya, timnas Belgia terancam kehilangan 2 pemain bintangnya, yakni Kevin De Bruyne dan Eden Hazard yang mengalami cedera saat melawan Portugal. Kita masih nantikan apakah keduanya bisa tampil saat melawan Italia di babak perempat final nanti. Dan semeton, malam ini akan dilanjutkan kembali laga di babak 16 besar antara Kroasia melawan Spanyol. Ini akan menjadi laga menarik karena Kroasia kita tahu juga termasuk tim unggulan dengan berstatus sebagai runner up Piala Dunia 2018. Dan Spanyol merupakan tim besar sebagai pemegang 3 kali Piala Eropa.
Laga ini akan digelar di Stadion Parken Copenhagen pukul 23.00 WIB atau 24.00 WITA. Kroasia maupun Spanyol sama-sama lolos sebagai runner-up. Kroasia lolos sebagai runner-up grup D dengan hasil kalah dari Inggris 0-1 di laga pertama, kemudian seri 1-1 dengan Republik Ceko, dan menang di laga terakhir atas Skotlandia dengan skor 3-1. Kroasia mengumpulkan 4 poin. Kemudian Spanyol lolos sebagai runner-up grup E. Hasil dari bermain imbang 0-0 dengan Swedia, bermain imbang 1-1 dengan Polandia, dan menang atas Slovakia dengan skor cukup telak 5-0. Spanyol mengumpulkan poin 5. Nah, kedua tim ini memang agak tertatih-tatih di babak penyisian grup. Mereka di 2 laga gagal memenangkan pertandingan, tetapi di laga terakhirnya kedua tim sama-sama tampil ganas, tampil brilian, tampil gemilang, di mana Kroasia menang 3-1 atas Skotlandia dan Spanyol menang besar 5-0 atas Slovakia. Dan kemenangan di laga terakhirnya ini sekaligus menjadi penentu mereka lolos ke babak 16 besar. Dan ini akan menjadi laga yang menarik karena kedua tim sekarang dalam kondisi on fire. Ya, Spanyol maupun Kroasia sama-sama dalam performa terbaik setelah mencatat kemenangan besar di laga terakhirnya. So, kita lihat sekarang bagaimana perakhiran pemain dan kondisi kedua tim menjelang laga penting di babak 16 besar nanti malam. Kroasia tetap akan memakai formasi 4-3-3, tetapi yang patut disimak, Kroasia mendapat kabar kurang sedap, kurang bagus dalam menjelang laga melawan Spanyol. Bek tengah Dejan Lovren harus absen di laga ini karena mengantongi 2 kartu kuning. Kemudian yang paling buruk bagi Kroasia, mereka harus kehilangan penyerang sayapnya yang sangat tajam, Ivan Perisic. Perisic batal tampil dalam laga melawan Spanyol karena divonis terkena COVID-19. Tentu ini kehilangan besar bagi Kroasia karena kita tahu Perisic sejauh ini menjadi pemain dengan penampilan terbaik di Kroasia. Dia mencetak 2 gol dan 1 assist. Dengan demikian kita lihat sekarang bagaimana kira-kira formasi yang akan dipakai atau siapa pemain yang akan diturunkan oleh pelatih Zlatko Dalic. Untuk kiper tetap dipercayakan pada Livakovic. Kemudian di kanan ada Juranovic. Kemudian bek tengah Kale Takar akan kembali tampil menggantikan Dejan Lovren. Kale Takar akan berduet dengan Vida sebagai bek tengah. Kemudian bek kiri ada Guardiol. Di tengah ini yang menjadi inti kekuatan daripada Kroasia akan diisi oleh Luka Modric, sang dirijen permainan Kroasia. Meski usianya sudah 36 tahun, tapi Modric tetap tampil gemilang di Euro 2020 ini dengan mencetak 1 gol dan 1 assist ketika mengalahkan Skotlandia. Kemudian ada Brozovic dan Kovacic yang merupakan pemain Chelsea. Di depan ada Nikola Vlasic. Kemudian sebagai striker Petkovic dan Ante Rebic disiapkan sebagai penyerang sayap kiri menggantikan posisi Ivan Perisic. Catatan bagi Petkovic maupun Ante Rebic, dalam 3 laga sebelumnya mereka belum bisa mencetak gol. Tentu ini harus diperbaiki. Sebagai penyerang, sebagai striker mereka harus tampil lebih tajam, tidak bisa hanya mengandalkan lini tengah bagi timnas Kroasia. Dan Spanyol juga akan memakai formasi 4-3-3. Pelatih Spanyol Luis Enrique dapat menurunkan skuad terbaiknya dalam laga ini karena tidak ada pemain yang cedera ataupun terkendala akibat sakit atau skorsing. Di posisi kiper akan diturunkan kembali Simon dan De Gea tetap menjadi penghuni bangku cadangan. Kemudian di kanan bek Chelsea Cesar Azpilicueta kembali akan menjadi pilihan utama di bek kanan. Di tengah Pau Torres dan Laporte tetap menjadi pilihan utama.
Kemudian di kiri ada Jordi Alba. Posisi gelandang akan diisi oleh Koke, Sergio Busquets, dan Pedri. Busquets akan menjadi kapten. Pengalaman Busquets sangat dibutuhkan oleh Spanyol dan terbukti kehadiran Busquets di laga terakhir melawan Slovakia sangat berperan vital karena dia sebagai pemain berpengalaman memberi pengaruh yang besar di lini tengah. Penampilan Spanyol menjadi lebih tenang, lebih rapi dan bisa mencetak gol di laga tersebut. Kemudian Pedri sebagai pemain muda juga layak diberi sorotan karena dia tampil baik di laga sebelumnya. Di lini depan ada Sarabia, kemudian Morata dan Moreno. Morata dan Moreno patut diberi catatan bukan karena penampilannya yang gemilang, tetapi justru keduanya masih tampil di bawah harapan. Mereka belum menunjukkan kelasnya sebagai striker tajam di lini depan Spanyol. Nah, bagaimana rekor pertemuan kedua tim? Dari 8 kali pertemuan, Kroasia menang 3 kali, kemudian imbang sekali, dan Spanyol menang 4 kali. 2 pertemuan terakhir terjadi di UEFA National League. Ketika itu Kroasia menang atas Spanyol 3-2 dan Spanyol mengalahkan Kroasia dengan skor telak 6-0. Lalu bagaimana peluang kedua tim dalam laga nanti malam? Tentu Kroasia layak diwaspadai karena mereka terbukti sebagai tim kuda hitam yang sering mengejutkan. Tetapi yang menjadi masalah bagi Kroasia, hilangnya Ivan Perisic merupakan kabar kurang baik bagi lini depan Kroasia karena sejauh ini Perisic menjadi pemain yang paling tajam di lini depan Kroasia. Kemudian juga kehilangan Dejan Lovren di belakang juga bisa menjadi masalah. Sebaliknya, Spanyol mengalami masalah di lini depan. Kinerja lini depan Spanyol belum maksimal dan mereka juga mengalami kendala dalam memanfaatkan peluang dari titik penalti. 2 kali Spanyol gagal memanfaatkan hadiah tendangan penalti. Tetapi melihat kondisi tim saat ini, di mana Kroasia tanpa Perisic ini mengurangi 20% hampir kekuatan Kroasia. Dengan demikian, Spanyol rasanya berpeluang untuk memenangkan laga ini, yakni skor 0-1. Tentu dengan catatan bahwa Spanyol harus lebih maksimal dalam penyelesaian akhir. Dan bagi Spanyol, hanya kemenangan 90 menit yang bisa membawa mereka lolos ke babak perempat final. Karena mereka kalau dilanjutkan ke adu penalti, peluang untuk menang sangat kecil, mengingat para eksekutor Spanyol jauh dari harapan. So, kita tunggu laga nanti malam antara Kroasia melawan Spanyol. Sampai jumpa, salam bola.